Malaysia sama Indonesia cukup sadar ini nggak jadi isu emosi lagi brother sama brother mulai fighting atau embargo ekonomi seperti itu. Insya Allah ini nggak sampai ke sana. Ya. Terima kasih Jerry, kita akan bersambung lagi selepas ini nanti. Jangan kemana-mana dan mungkin kita akan melihat bagaimana peranan sebuah negara jiran lain yang cuba menjadi superpower yang mungkin menyulitkan keadaan umat Islam pada masa akan datang. Kita dengar pandangan Jerry semasa. Jadi mana teruskan bersama kami di Al-Quliah. Alhamdulillah saudara, selamat kita bersua kembali dalam rancangan Al-Quliah langsung dari Sedusi di Sri Lankas, dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang kita namakan sebagai penipu dunia. Dan malangnya dalam kedudukan konteks kehidupan kita hari ini, umat Islam terus berada di tahap yang terbawah. Walaupun mempunyai sumber asli yang sangat bagus, yang sangat besar, mempunyai jumlah umat yang begitu ramai, namun apakah di antara silapnya kita masih lagi gagal untuk membangunkan kekuatan untuk menggerungkan musuh Islam itu sendiri. Baik, dalam konteks penipu dunia ini kita juga bercakap tentang superpower dalam konteks rantau Asia Tenggara. Mungkin jadi dapat huraikan apakah wujud satu superpower di rantau Asia Tenggara yang menjadi duri dalam daging yang boleh merosakkan hubungan umat Islam di rantau Asia Tenggara ini. Oh, memang di dunia ini ada berapa superpower sekarang ya. Ini di satu hal yang jelas, dia nggak mau Asia bersatu. Tidak mau Asia bersatu. Nggak mau. Nggak usah lihat dari Islam, but Asia sendiri dia nggak mau kita semua bersatu. Okay. Kita bersatu bisa hidup sendiri. Kita punya resources semua lengkap, nggak perlu apapun dari luar, ya. Kita bisa hidup sendiri. But masalah dari agama, different point of view, persepsi dari pimpinan negara ada sedikit sulit mau ke sana. Ada orang ada motivasi sendiri, enggak ada pikiran ke sana. So memang ada intervensi dari luar seperti kita enggak bersatu untuk bikin konflik dari different religion, so enggak ada harmonis. Yang betul dalam syariah Islam ada harmonis untuk semua agama, enggak ada masalah di situ. So di Amerika sendiri, kita lihat aktivitas negara itu, it's not good for Asia. It's not good for family value. It's not good for Islamic value. Dia mau seperti untuk Islam mau diimplementasi program liberal Islam. Ya. Liberal. Ya, solat 5 waktu sehari boleh juga, it's okay. Nggak mau solat. Puasa bulan Ramadan, it's okay. Juga terserah mau puasa atau enggak. Ini bukan Islam. But ada ideologi seperti ini dilempar ke dalam agama Islam, dan juga ke agama lain juga ada mirip-mirip seperti itu untuk bikin orang bingung and untuk merusak fondasi agama dia sama di family value. Asia family value masih cukup kuat. Masih cukup kuat pada waktu itu. Ya, masih untuk sebentar masih. Baik, terima kasih Jerry. Baik, kalau kita lihat selain menguasai dunia melalui peperangan, penaklukan wilayah dan sebagainya, apakah superpower ini juga merancang melalui secara bijak untuk mencipta bencana dunia, untuk mewujudkan krisis uranium, untuk mewujudkan krisis kemanusiaan, krisis kesihatan dan sebagainya. Apakah ini sedang berlaku? Dan apakah sebuah kejadian tsunami misalnya boleh dirancang dan dilakukan oleh manusia? Kembali lagi ke Amerika. Amerika sudah punya teknologi sudah lama. Dia bisa berubah in jet stream. Gampang bikin tsunami.
rekaman dari Indonesia sama yang dulu ada Asian tsunami, rekaman dari Indonesia sama India itu 6,4 skala Richter. Gempa bukan di atas 9 skala Richter. Dari data scientific, 9 skala Richter, 1000 km diameter, habis. If lihat dari televisi Indonesia seperti Metro TV, dulu ada amateur video tsunami masuk Aceh. But di depan tsunami, biasa-biasa aja, tidak ada gedung jatuh, nggak ada kaca pecah, nggak ada tembok jatuh, nggak ada indikasi ada gempa bumi 9 skala Richter. Indonesia protes hari pertama ini, gempa ini ledakan bom di bawah tanah, bukan gempa. Hari besok Indonesia diam, India protes, ini ledakan bom di bawah tanah, jadi berita dari India sendiri. Kenapa? Semua gempa bumi ada vibrasi nama S-wave. Seperti kita tarik tali lebih kencang, di samping ada vibrasi pip 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 pip, jadi gempa, ya. Yang jadi di Aceh bukan seperti itu, ada P-wave, ada like that, ya. And bukan 9 skala Richter. And dari media international dia kasih pusat gempa di Aceh Utara. But itu jauh ke selatan dari situ, di pusat. So, ini 6,4 skala Richter. Ini jauh dari Aceh. Kenapa di utara bisa mulai tsunami besar dari sana langsung ke Aceh? Ini harus mulai dari sini, dari ke selatan, bukan dari utara. Terus ada physicist dari Prancis dari jalur saintifik dibuktikan ini tsunami ini bukan dari gempa bumi, itu ledakan bom di bawah laut. And boleh lanjut sedikit lagi, yang jadi di Jepang bulan Maret tahun lalu. Satu kota rekam 6,1 skala Richter. Semua kota lain di pulau Jepang rekaman di bawah 6 skala Richter. Bukan 9 skala Richter dari media barat, dari Amerika. Terus suasana waktu tsunami datang biasa-biasa aja. Kenapa ada media helikopter di tempat tsunami dari air laut, di tempat dia jatuh dari air laut, ada media helikopter lagi shooting live. Terus tsunami sampai ke sana, ada helikopter satu lagi shooting live. Mana ada media naikin 2 helikopter untuk 6 skala Richter gempa? Nggak mungkin. Itu bayar ongkos helikopter juga mahal. Lihat di video masih ada di YouTube, orang mau lihat. Pas tsunami ini masuk Jepang, nggak ada kaca pecah, nggak ada tembok jatuh, nggak ada jalan rusak. Nggak ada indikator sama sekali ada 9 skala Richter. So, saya sendiri sangat suspicious. Ini ada perlu diinvestigasi. Berarti tim-tim investigasi internasional dari Barat, New World Order, pegang tim-tim ini. So, masalah tidak bisa percaya hasil dari dia. So, di teknologi untuk bikin musim kering atau wet season lebih panjang sudah ada dari sistem HAARP, high frequency radio wave dari Amerika. Baik, terima kasih. Jadi banyak lagi kita akan minta pandangan Jerry DeGray ini, dan saya pikir ini merupakan satu pandangan dan juga buah fikiran yang sangat jarang untuk kita dengar. Baik, kita akan berehat dulu seketika. Kita akan bersama lagi selepas ini, dan jangan kemana-mana, teruskan bersama kami di Al-Kuliah TV3. Ya Rasulullah, Alhamdulillah saudara, selamat kita bersama kembali dalam rancangan Al-Kuliah, dan kita masih lagi bersama dengan Jerry DeGray, dan kita bercakap tentang topik yang dinamakan sebagai penipu dunia. Dan siapakah sebenarnya penipu dunia? Ada 3 pemain utama yang mencorakkan dunia pada hari ini, yang menjadikan dunia dalam keadaan huru-hara dan sebagainya. Baik, jadi DeGray tadi telah memberikan teorinya bagaimana kejadian tsunami merupakan sebuah ciptaan manusia, bukan daripada kesan gempa bumi, tetapi merupakan satu perancang letupan yang sangat kuat
dari bawah bumi. Pendapat beliau merupakan satu pendapat yang saya fikir sangat berani dan tentu dia juga mempunyai pandangan yang tersendiri, keyakinan yang tersendiri bagaimana dia yakin kepada hujah yang diperkatakan. Baik, kita tinggalkan dulu hujah tadi. Kita nak pergi kepada maksud ayat surah Al-Baqarah ayat 120. Yang saya bacakan maksudnya, sekali-kali tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu mengikut jalan-jalan mereka. Jerry D. Gray pernah berada dalam agama lain sebelum ini. Kini berada dalam agama Islam. Pandangan Jerry D. Gray terhadap ayat 120 ini. Oh, lihat di Palestina. Diizinkan Yahudi dari Israel boleh ambil tanah dia. Dia nggak ganggu orang Palestin. Orang Palestin lempar batu, mau fighting, mau pegang hak milik dia. Israel kirim pesawat perang, bom Israel, ya. Dia bom Palestina, dia nggak mau stop ganggu orang Palestina sebelum dia ikut yang semua Yahudi minta dari dia, ya. Bukan semua orang Palestina Muslim, ya, ada Palestina Yahudi juga, ya. But di Jakarta di Indonesia ada pastor pernah bilang, kita agama Kristen kena laknat dari Tuhan. Sebelum semua Muslim masuk agama Kristen, laknat ini Tuhan gak mau lepas. Ada pendeta lagi omong seperti itu, yang siapa ikut dia mau kerja keras untuk ajak orang Islam ke agama Kristen. Sampai dia dapat mobil kijang. 100 orang masuk agama Kristen dapat hadiah mobil kijang. Ikhlas atau tidak, yang paling penting di tanda tangan surat ini dia mau terima agama Kristen. Dan dia cari-cari orang miskin. So, dia ikut agama Kristen, dia bisa makan, ada tempat tinggal, bisa sekolah, ya. Dia nggak ikut agama Kristen, dia lagi cari jalur hidup. But ada fanatik seperti itu. Now, saya orang Kristen, saya nggak mau orang Muslim ikut agama saya, dia nggak ikhlas. Seperti Islam harus ikhlas, ya. But lihat ancaman dari Amerika, di bom Timur Tengah, di fitnah ustadz-ustadz kita, di fitnah Saddam Hussein, Iraq, Afghanistan, Jordan, Syria, Iran, Libya. Gaddafi masih hidup hari ini, saya bisa cium tangan dia, saya mau cium tangan dia. Saya tidak lihat ini teroris, saya lihat ini orang baik. Dia berani stand up ke Amerika, dia stand up ke Amerika, PBB tugas sama Amerika, fitnah, dan tidak ada bahan bukti kesalahan dia. Dia jatuh sampai bunuh dia. So, ini udah jelas dari tentara Kristen selalu dihancam negara-negara Islam, dan di belakang ini Yahudi Israel. Ini yang ada tugas sama-sama. Yahudi manipulasi Amerika untuk perang sama Irak, manipulasi Amerika untuk perang sama Afghanistan. Orang Israel sendiri saya lihat takut, dia manipulasi orang, dia sendiri nggak mau perang. Sudah semua mati, nggak ada tenaga, baru dia berani maju. But memang dia mau kita ikut dia. Itu sudah jelas. Yang ayat ini di dalam Al-Quran kita bisa lihat sehari-hari dari berita. Memang dia nggak mau berhenti sampai kita ikut agama dia. Jerry D. Gray, daripada pembacaan saya di dalam buku ini, Jerry D. Gray telah menggugurkan kerakyatan Amerika. Adakah benar? Menggugurkan, melucutkan, melepaskan kerakyatan Amerika. Okay. Saya dulu punya paspor Amerika, ya. Malu saya punya paspor Amerika. Kenapa? Banyak dosa dari government Amerika. Saya nggak support dosa ini.
banyak crimes against humanity. The government